Halo semua, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup aneh ya, soal ijazah Presiden Jokowi. Jadi ijazahnya ini udah ditunjukin, tapi kok masalahnya malah jadi makin panjang? Nah, kita akan coba cari tahu, kenapa sih bukti yang ada di depan mata itu ternyata nggak cukup buat mengakhiri perdebatan. Udah, tapi belum. Kayaknya frasa ini pas banget buat gambarin situasinya. Jadi gini, tanggal 15 Desember 2022 lalu, ijazah yang jadi sumber ribut-ribut itu akhirnya ditunjukin loh di kantor polisi. Harusnya, ya selesai dong masalahnya kan? Tapi nyatanya malah kebalik. Ini justru jadi awal dari episode baru yang lebih rumit. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana bisa sebuah bukti fisik, ijazah asli, yang harusnya bikin semua orang lega, malah bikin keraguan makin menjadi-jadi. Apa sih yang sebenarnya kejadian waktu ijazahnya ditunjukin itu? Yuk, kita coba kupas bareng-bareng misteri ini. Oke, kita mulai dari sudut pandang yang pertama dulu ya, dari pihak yang menudung. Buat mereka, momen lihat ijazah itu ternyata bukan jawaban. Justru sebaliknya, itu malah jadi semacam konfirmasi. Nah, kan benar dugaan gue, gitu. Coba deh kita lihat detailnya kenapa mereka bisa makin ragu. Pertama, katanya mereka cuma boleh lihat, nggak boleh pegang atau cek dari dekat. Terus yang kedua, ijazahnya itu kelihatannya terlalu baru gitu, buat dokumen dari tahun 1985. Dan yang ketiga, ini nih yang paling rame. Fotonya itu katanya terlalu jernih dan kontrasnya tinggi banget buat ukuran foto jadul. Plus, mereka bilang muka di foto itu nggak identik sama Pak Jokowi. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semua keraguan tadi. Jadi, buat mereka, momen melihat bukti itu justru makin meyakinkan mereka kalau ijazahnya itu palsu. Aneh banget kan? Hasilnya benar-benar 180 derajat dari yang seharusnya. Oke, sekarang kita pindah ke sisi seberang. Gimana jawaban dari kubu Jokowi? Nah, kalau dari sisi mereka, ini semua tuh dianggap cuma drama politik aja. Tujuannya bukan buat cari kebenaran, tapi ada maksud lain di belakangnya. Coba lihat deh perbandingan ini. Ini argumen utama mereka. Mereka nunjukin kalau tuduhannya itu berubah-ubah terus. Kayak menggeser tiang gawang gitu. Dulu yang diributin soal jenis huruf, soal tanda tangan, bahkan soal ijazah punya orang lain. Sekarang ganti lagi fokusnya ke kejernihan foto. Nah, buat kubu Jokowi, ini bukti kalau lawannya itu bukan cari fakta, tapi emang sengaja cari-cari kesalahan aja. Jadi, pembelaan mereka itu kurang lebih begini. Pertama, ijazahnya itu asli, udah diverifikasi sama UGM dan saksi-saksi. Kedua, udah diuji forensik sama lab for polisi, nggak cuma sekali tapi 2 kali. Dan yang ketiga, ini yang menarik, mereka bilang dokumennya itu justru ada bekas dimakan rayap. Ini kan langsung mentain tuduhan yang bilang ijazahnya terlalu baru. Nah, disinilah kita sampai di titik masalah utamanya. Kenapa kasus ini jadi mandek, nggak maju-maju? Bisa dibilang ini jalan buntu forensik. Kedua pihak ini punya pandangan yang beda banget soal gimana cara membuktikan ijazah ini asli atau enggak. Lihat deh tabel ini, di sini kelihatan banget bedanya. Pihak Roy Suryo maunya apa? Uji forensik independen, sekarang juga, dan tim mereka harus ikut dilibatin, biar transparan katanya. Nah, kubu Jokowi gimana? Mereka menolak, bukan nggak mau, tapi nanti aja. Kalau udah ada perintah dari pengadilan pas sidang. Alasannya, kata mereka, ini cuma taktik buat ngulur-ngulur waktu dan nggak sesuai prosedur. Jadi benar-benar beda prinsip. Oke, karena dua-duanya sama-sama ngotot, gimana kalau kita dengar dari pihak ketiga yang netral? Kita coba lihat dari perspektif para ahli forensik dan hukum. Siapa tahu mereka punya jalan keluar dari kebuntuan ini. Sebelum kita lanjut, penting nih buat kita samain persepsi dulu. Apa sih ilmu forensik itu? Singkatnya, ini bukan soal opini atau kira-kira. Ini tuh sains ilmu pasti yang dipakai buat bantu hukum. Tujuannya cuma satu, mencari bukti yang objektif supaya pengadilan bisa mengambil keputusan yang adil. Nah, ini pendapat dari ahli forensik, Raden Hendro. Beliau bilang, cara yang paling fair itu kalau pemeriksaannya seimbang. Jadi nggak bisa cuma dari satu pihak aja, harus ada sampel pembanding dari dua-duanya. Kenapa? Biar hasilnya bisa diterima sama semua orang. Kalau tadi ahli forensik, sekarang dari ahli hukum, Hipnur Nugroho. Pernyataannya lebih tegas lagi nih. Menurut beliau, untuk kasus ini, mustahil bisa ketemu keadilan kalau nggak melibatkan ahli forensik yang independen. Jadi ini bukan lagi soal pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Coba sekarang kita mundur sedikit. Lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, masalah ini tuh udah bukan lagi sekedar soal selembar kertas ijazah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang dipertaruhkan di sini.
Nah, ini dia intinya. Ada dua hal yang lagi tarik-menarik. Di satu sisi, ada prosedur hukum yang harus diikuti, yang sifatnya formal dan kaku. Tapi di sisi lain, ada kepercayaan publik yang pelan-pelan terkikis karena perdebatan yang nggak ada ujungnya ini. Jadi, pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau yang dipertaruhkan itu udah menyangkut kepercayaan publik, kira-kira apakah cukup kalau kita cuma berpegang pada aturan formal aja? Apakah itu bisa menjawab semua keraguan yang ada di masyarakat? Coba deh dipikirin. Terima kasih udah menyimak.